Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon berlindung serta bertobat kepadanya dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa istiqomah berpegang teguh di atas sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali atas izin Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi disampaikan sebelumnya ya. Sudah lama kita tidak bertemu karena mungkin kesibukan atau alasan yang lainnya. Pada pembahasan kali ini kita ingin sedikit membahas ya tentang kenapa kita itu harus mempersiapkan kalau bertemu dengan bulan Ramadan ini. Nah, kira-kira kenapa ini sebelum saya menjelaskan nih? Kira-kira kenapa kita itu harus mempersiapkan Ramadan itu sendiri? Kenapa kira-kira? Kenapa? Harus siap-siap apa? Gak usah siap-siap. Ya, bagi orang-orang yang beriman atau Allah Subhanahu wa taala itu banyak memberi keutamaan ya pada suatu amalan. Terkadang mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kekhususan pada suatu hari yang berbeda dengan hari yang lainnya. Seperti hari Jumat. Berbeda. Ya, kalau Allah enggak memberikan kekhususan dan keutamaan di dalamnya, apa bedanya dengan Sabtu, Minggu dan yang lainnya? Tapi kan Allah memberikan kekhususan di dalamnya. Begitu juga dengan bulan Ramadan. Ya. Ramadan itu sendiri atau bulan Ramadan itu sendiri, kenapa kita harus mempersiapkan? Karena Allah mengkhususkan di dalamnya yang membedakan antara bulan atau Ramadan dengan bulan-bulan yang lainnya. Ya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan kekhususan keutamaan tertentu, ya, tentu bulan Ramadan juga akan sama dengan bulan yang lainnya. Apalagi di bulan Ramadan ini adalah bulan yang bertaburan berbagai macam pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bahkan para ulama menjelaskan bulan Ramadan itu adalah bulannya tijarah. Apa tijarah itu? Jual beli. Tapi jual belinya jual beli apa dulu? Memang sebagian kita Ramadan itu bulan jual beli tapi memahaminya beda. Ramadan naon we didagangkeun ndak pasti payu kan begitu. Maksudnya bukan itu. Tetapi bulan tijarah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang mana itu semuanya memerlukan persiapan. Ya, kita anggap saja kalau kita mau jual beli dalam urusan dunia aja, kita kan mempersiapkan dengan baik. Barangnya disusun dengan baik, dijahit dengan rapi, di-packing dengan baik, bahkan dikirimnya juga hati-hati juga. Itu kapan? Kalau kita jual beli urusan dunia, bahkan lapaknya pun kita siapkan. Ya, bahkan harinya pun kapan kita melapak kita siapkan juga. Apalagi ini kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala yang siapapun tidak akan pernah rugi. Kita mau semaksimal apapun persiapan dalam tijarah perdagangan urusan dunia, aya wae rugi mah. Tapi ketika kita jual beli dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak akan sedikit pun kita merugi. Kapan? Ketika kita mempersiapkannya dengan baik. Ya, apalagi kita semuanya tahu
berbagai banyak keutamaan dan kemuliaan yang ada di dalamnya. Ada hadis yang sangat masyhur, hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu. Mungkin kita sering mendengar ya. Itu adalah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah khutbah di akhir, ya sebagian riwayat mengatakan khutbah Jumat di akhir dari pada hari Jumat di akhir bulan Sya'ban. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah, tiba-tiba Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucap kan 3 tingkatan ya, mimbar, ya. Langkah pertama Nabi mengucapkan amin, gitu kan? Yang kedua mengucapkan amin juga, yang ketiga mengucapkan amin. Sampai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, ada apa denganmu ya Rasulullah? Ya 3 kali, 1 langkah amin, 2, 3, semuanya mengucapkan amin sebanyak 3 kali, ada apa? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya Jibril mengabarkan kepadaku, semoga Allah Subhanahu Wa Taala melaknat atau celakalah orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Rogima anfu rajulin, ya, rogima anfu rajulin, ya, dakhala syahrul Ramadan falam yughfar lahu. Kemudian dikatakan lagi, itu siapa lagi? Kemudian Jibril juga membisikkan kepadaku bahwasanya siapa di antara kalian yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu di antara mereka tapi tidak menjadikan dia masuk ke dalam surga. Ya, coba bayangkan. Itu siapa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Dan amin yang ketiga yang diucapkan oleh Rasulullah SAW itu adalah celakalah atau semoga Allah melaknat orang yang tidak menyebut namaku atau bersolawat kepadaku ketika disebut namanya. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita di antara alasan kenapa kita itu harus mempersiapkan sebelum datangnya bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan, betul-betul mengkondisikan bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan yang Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan setiap amalan yang kita lakukan di dalamnya. Makanya Nabi SAW ketika disampaikan oleh Jibril alaihissalam semoga Allah melaknat atau celakalah orang yang melewati bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan, maka itulah perlunya kita persiapan. Tapi hadis ini ya, saya garis bawahi dulu takut lupa saya. Hadis ini hadis yang sahih nih. Ada hadis yang riwayatnya nggak jelas, yang sering diamalkan oleh kaum muslimin kapan? Ketika menjelang bulan Ramadan. Apa itu? Maaf-maafan. Ya biasanya kan begitu. Termasuk saya dulu ketika belum mengetahui itu waktu kecil gitu ya. Kakak saya yang tinggal di mana gitu datang ke rumah. Mah nyuhun dihapunten enjing bade boboran, kan begitu. Betul ya gitu bahasanya. Atau misalkan istri ke suaminya, suami ke istrinya atau ke tetangganya. Itu hadis yang tidak ada riwayat yang menjelaskan tentang itu. Ya, yang ada itu hadis yang tadi. Karena ada hadis yang muncul barang siapa atau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan bahkan menyia-nyiakan puasanya umat Muhammad. Kapan? Ketika dia belum meminta maaf kepada orang tuanya kalau masih ada, atau belum saling memaafkan suami istri, dan yang ketiga tidak meminta maaf kepada tetangganya. Ini hadis yang tidak ada asal usulnya. Bahkan hadis itu sering menyebar kapan? 3 atau 2 hari sebelum Ramadan. Cek nanti biasanya ada tuh. Mau di grup keluarga, teman atau alumni, ada biasanya itu hadis itu. Akhirnya apa? Karena nggak bisa ketemu gitu kan, dikirimnya di grup alumni. Kitanya di Jakarta, akhirnya kita meminta maafnya apa?
Jika tangan tak sampai, mulut tak sanggup bicara. Manawi ayat 50.000 gitu nggak? Kan begitu. Itu hadis yang memang tidak ada solusinya. Atau bahkan sebagian orang karena orang tuanya misalkan sudah meninggal, datang ke makamnya meminta maaf. Ya, karena besok mau puasa. Atau misalkan sebagian kita tidak meminta maaf lagi membacakan sesuatu. Ini enggak ada riwayat yang menjelaskan itu. Nanti kalau ada alasan gini, ya tapi kan Ustadz, kita ini manusia nih. Kadang-kadang melakukan salah. Saya tanya, Rasulullah SAW dan para sahabatnya itu adalah orang yang paling takut melakukan dosa. Yang paling takut melakukan kesalahan. Apakah mereka pernah gitu menjelang Ramadan minta maaf? Menghususkan minta maaf menjelang Ramadan, padahal mereka paling takut dengan dosa dan kesalahan. Ya kalau sana, tapi kan Ustaz kadang kita melakukan dosa ini ya sadar ataupun tidak sadar, gitu kan? Sengaja ataupun tidak sengaja. Nabi SAW sudah menjelaskan kepada kita. Ya, kesalahan seseorang itu termaafkan, tidak dihitung. Kapan? Ketika tidak sengaja, ya, atau dipaksa, atau ketika memang tidak sadar dia lupa. Itu termaafkan gitu loh. Bukan kita nggak boleh, silahkan aja, tetapi Islam nggak mengajarkan setiap orang ketemu itu wah kita minta maaf gitu. Ya, mau menjelang Ramadan atau setelah Ramadan. Punten bilih seueur banyol itu bahasa itu pasti ada itu. Tapi persiapan bukan itu maksudnya. Ya, persiapan kita itu atau diantara alasan kenapa kita harus mempersiapkan akan datangnya bulan Ramadan tersebut bukan hanya sekedar hadis itu saja. Ada yang datang dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW menjelaskan kepada kita, idza ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun. Di situ dikatakan apa? Ini bukti nih. Kenapa kita harus mempersiapkan? Selain tadi hadis dari Jabir radhiyallahu taala anhu, ada hadis yang lain Nabi SAW mengatakan apa? Idza ja'akum Ramadan syahrun mubarakun. Di situ Nabi mengatakan bulan yang penuh dengan keberkahan. Artinya apa? Bulan yang penuh keberkahan di sini apa? Ketika seseorang melakukan amalan, Allah akan melipat gandakan dengan jumlah yang banyak meskipun tidak ada dalil yang tegas dilipat gandakannya itu menjadi berapa. Tetapi apa? Karena keberkahan di dalamnya Allah melipat gandakan. Berarti apa? Allah mengkondisikan secara khusus pada bulan tersebut diberikan keberkahan. Salah satu buktinya adalah amalan dilipat gandakan. Apa gitu kita akan bisa kita lakukan kalau kita nggak mempersiapkan diri? Ya, yang kedua dalam hadis tersebut, alasan kenapa kita harus mempersiapkan diri sebelum datang bulan Ramadan karena Allah mengkondisikan yang kedua. Dalam hadis tersebut apa? Idza ja'akum Ramadan syahrun mubarakun iftaradallahu alaikum siyamahu. Kemudian apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Di dalamnya Allah membuka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Bahkan Allah menutup pintu neraka. Wa sufidatis syayatin, bahkan membelenggu setan-setan. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, kemudian dibelenggu setan. Ini dalil yang kedua pengkondisian Allah Subhanahu wa taala menghususkan dengan bulan Ramadan apa? Maka Allah memudahkan seseorang untuk melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya ditutup pintu neraka setan, kemudian pintu surga dibuka seluas-luasnya apa? Ini sebagai penghususan pengkondisian Allah apa? Untuk menegaskan bulan tersebut adalah bulan di mana seseorang diberikan kemudahan untuk melakukan ketaatan kepada Allah dan diberikan kemudahan untuk meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia lakukan. Kalau kita tahu itu ada penghususan seperti itu, bahkan Nabi SAW
menjelaskan lagi kepada kita pengkondisian Allah Subhanahu wa taala kepada salah satu bulan, tapi tidak dilakukan di bulan-bulan yang lainnya, sebagaimana hadis yang datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahwasanya di situ dikatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan, dan beliau lebih dermawan lagi kalau sudah memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena ada pengkondisian yang Allah khususkan di bulan tersebut dan tidak didapatkan di bulan yang lainnya. Alasan inilah yang menjadikan kita harus betul-betul, kenapa kita harus mempersiapkan. Bahkan banyak di antara kaum muslimin, ya kita kan sekarang ini kadang-kadang mengklaim salafus soleh, ala manhaj salaf, mengikuti Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ala fahmi salafus soleh, berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sesuai dengan pemahaman para salaf. Itu kadang-kadang cuman klaim aja kita itu seperti itu. Kita baru nyalaf itu dalam pengakuan saja. Kita kadang-kadang baru nyalap dalam sebagian saja. Tapi dalam adab, dalam perilaku, dalam ibadah kita belum sepenuhnya mengikuti para salafus soleh. Kalau kita betul-betul berpegang teguh kepada salafus soleh, bagaimana orang-orang terdahulu ketika mereka menyambut bulan Ramadan? Ya, Ahnaf bin Qais, salah satu imam dari kalangan tabi'in, beliau ketika ditanya mempersiapkan dirinya ketika datang bulan Ramadan, Ahnaf bin Qais itu ditanya, ya kenapa engkau mempersiapkan, kenapa engkau mempersiapkan untuk puasa tersebut? Beliau mengatakan bahwasanya aku mempersiapkan untuk hari di mana hari tersebut yang sangat panjang. Aku betul-betul mempersiapkan bertemu dengan Ramadan itu apa? Untuk melewati perjalanan yang begitu panjang adalah negeri akhirat. Sehingga apa? Beliau betul-betul memaksimalkannya. Ternyata apa? Bukan hanya sekedar seseorang itu kenapa harus mempersiapkan, bukan hanya sekedar pengkondisian keutamaan yang ada di bulan Ramadan aja. Tetapi seseorang mempersiapkan diri apa? Sebagai perbekalan perjalanan yang begitu panjang. Hari yang begitu menyulitkan adalah hari kiamat, dan salah satunya adalah ketika seseorang mendapatkan kebaikan bertemu dengan bulan Ramadan tersebut. Siapa yang melakukannya? Ahnaf bin Qais. Ya, sebagian kita ini justru kadang-kadang ketika mau bertemu dengan bulan Ramadan, ya apalagi kita di bulan Sya'ban, justru bukan kita mempersiapkan. Bahkan apa? Kita lalai. Kita merasa aman. Kita merasa pede akan bertemu dengan bulan tersebut. Bahkan berbagai macam agenda kegiatan siap kita lakukan. Tapi kita nggak pernah mempersiapkan di bulan ini. Makanya Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu itu pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kurang lebih bahasanya Usamah bin Zaid itu, aku itu tidak melihat engkau berpuasa di bulan-bulan ini selain bulan Ramadan ya. Aku ini tidak melihat engkau berpuasa sebagaimana di bulan-bulan yang lainnya. Artinya apa? Di bulan Sya'ban memperbanyak puasa. Tapi di bulan-bulan lain enggak, kenapa? Maka beliau menjelaskan bahwasanya banyak di antara manusia mereka melalaikan salah satu bulan antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan apa? Bulan Sya'ban. Justru apa? Ketika seseorang, ya atau di antara kita masing-masing, ketika banyak di antara kaum muslimin lalai untuk bagaimana mempersiapkan dirinya di bulan Sya'ban sebelum mendatangnya bulan Ramadan,
lalai mempersiapkan dirinya untuk melakukan berbagai amalan-amalan sunnah yang dicontohkan Nabi SAW, ya, maka disitulah orang tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan? Ketika seseorang beribadah dikala orang lain lalai. Seseorang ibadah dikala orang lain mereka fokus dengan kemaksiatan, dengan sesuatu hal yang tidak bermanfaat. Makanya wajar Nabi SAW menjelaskan kepada kita semuanya, ibadatu fil haroji. Ibadah fil haroj. Apa haroj itu? Dalam keadaan lalai atau dalam keadaan sulit. Maka Nabi mengatakan apa? Ibadatu fil haroj kahijratin ilayya. Barang siapa yang mereka ibadah dikala dalam keadaan kacau, dalam keadaan manusia itu kebanyakan lalai, ya, kahijratin ilayya, maka orang tersebut seperti hijrah kepadaku. Kenapa kira-kira? Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa Nabi mengatakan? Kan kita banyak lalai ini, di Sa'ban ini justru lalai, yang bukannya mempersiapkan. Nah, kenapa Nabi mengatakan ibadatu fil haruji, beribadah dalam kondisi kekacauan, kelalaian, kesulitan dan sejenisnya, itu seperti orang yang hijrah kepadaku. Kira-kira kenapa tuh disandingkan dengan hijrah? Ada yang tahu? Kenapa? Gimana? Berusaha memperbaiki diri. Kenapa tuh? Oh, salah satunya maksudnya ibadah dalam kesulitan itu tujuannya memperbaiki diri gitu. Masya Allah. Nah, terus kenapa pahalanya itu seperti hijrah kepadaku, kata Nabi? Salah satunya adalah berat. Dan yang kedua, tidak semua orang melakukannya sama dengan hijrah di zaman Nabi SAW. Apakah semua hijrah sama Nabi? Ada yang enggak. Berat, kemudian tidak semua melakukan, dan pahalanya jauh lebih besar. Kapan? Dikala orang lalai tidak mempersiapkan diri dengan Ramadan, kita menyibukkan diri dengan mempersiapkannya, itu diantara pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada perkataan yang bagus dalam kitab Lataiful Ma'arif, Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita. Kenapa? Karena memang beliau menjelaskan faidah, keutamaan seseorang beribadah ketika manusia itu pada umumnya lalai atau sibuk dengan dunianya, tapi dia sibuk dengan ibadah atau tidak melupakan ibadah. Salah satu faidahnya apa, kata Ibnu Rajab? Yang pertama adalah salah satunya bisa melatih diri untuk tidak riya. Ya, melatih diri untuk apa? Tidak riya. Ya, karena memang sebagian di antara kaum muslimin itu kan, atau kita semuanya itu kan sulit. Saya pernah ditanya Ahad kemarin kalau nggak salah ya di di Cimindi, Ustadz, gimana caranya supaya kita itu bisa jauh daripada riya? Saya menjelaskan salah satu di antara tips seseorang supaya tidak riya dalam ibadah itu adalah memperbanyak sholat malam, sholat sunnah di rumah. Karena gak ada orang lihat kecuali antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama persis dengan ibadah yang kita lakukan. Dikala orang lalai, orang gak fokus ibadah, kita ibadah. Itu salah satunya apa? Membantu kita supaya tidak riya. Karena riya itu kan semuanya hampir kena. Ya, sulit orang itu nggak riya, itu sulit. Apalagi sekarang zaman di media sosial. Orang bisa riya itu dengan berbagai macam cara. Salah satunya apa? Cukup jam 3 subuh, foto sajadah atau foto mukena,
captionnya, aduh subuh ieu mah di Batu Jajar tiris teu pira status nama gitu ngan fotona foto sajadah. Kira-kira apa maksudnya? Wah bener jam 3 bangun tolat pengen ditanya. Nah ente jam 3 maka jam ente teh ningali foto pantahajud. Gitu ya. Atau ada orang yang puasa sunnah juga banyak juga. Karena orang lalai gitu. Puasa sunnah pas kerjaan teh misalkan pas ke tempat produksi rodek gitu. Jola lulus teh gini ya. Nya hoyong ditarus nah lulus wan gitu. Ini saya teh malam teh begadang we ari pas sahur mah jol kadoina teh gitu ya. Nah salah satunya apa? Salah satunya ketika seseorang kenapa memiliki pahala yang sangat agung. Ketika orang lalai mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Ya, bahkan banyak orang yang lalai tidak fokus bahkan tidak sadar kalau sebentar lagi Ramadan. Tapi kita di situ fokus mempersiapkan diri. Ibadah yang dilakukan di situ itulah ibadah seperti seseorang hijrah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam atau hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedahnya apa? Kata Ibnu Rajab, yang pertama faedahnya bisa menjaga seseorang itu apa? Dari riya. Dan yang kedua, kalau kita mempersiapkan sekarang, dikala orang lain itu mereka lalai untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Ramadan, maka yang kedua bahwasanya seseorang itu secara tabiat itu pasti ingin ikut-ikutan. Tapi apa? Faedahnya melatih diri untuk melakukan sesuatu hal yang berat dalam ibadah. Kan tabiatnya kita itu pengen ikut-ikutan kan? Orang lain lalai ikut lalai. Lalu bahasa sekarang mah FOMO gitu. Bener gak FOMO itu ikut-ikutan? Secara arti kurang lebih seperti itu kan? Kadang kita seperti itu. Tapi kalau kita melatih diri ya untuk senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala ya, meskipun orang lalai tapi itulah nilai ibadah yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kapan? Apalagi kalau ibadah persiapan yang kita lakukan sebelum bulan Ramadan kita continue melakukannya di bulan Ramadan juga. Maka apa? Itulah tercatat sebagai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan kepada kita semuanya, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Ibadah yang dilakukan secara kontinu. Salah satunya yang dia persiapkan sebelum Ramadan dan dia juga lakukan di bulan Ramadan, maka itu adalah amalan yang paling dicintai meskipun amalan tersebut kecil. Contohnya apa? Persiapkan diri dengan membaca Al-Quran. Ya, kadang kita ini hanya fokus ya, meskipun kita kan menghatamkan Quran gak mesti harus Ramadan juga. Kadang kita hanya fokus menghatamkan Quran itu hanya di bulan Ramadan saja. Tapi di luar dari bulan Ramadan kita nggak pernah baca itu. Para salaf terdahulu ada namanya Amr bin Qais radhiyallahu taala anhu. Coba bayangkan. Amr bin Qais radhiyallahu taala anhu saking ingin mempersiapkan ibadah, dikala orang lalai mempersiapkan dirinya dengan bertemunya dengan bulan Ramadan, Amr bin Qais itu ketika 1 bulan menjelang bulan Ramadan, beliau menutup tokonya. Coba bayangkan. Meskipun ya itu nggak wajib juga. Tapi apa? Ini sebagai pelajaran bagaimana mereka betul-betul mempersiapkan dirinya. Kenapa? Karena Allah mengkondisikan bulan itu sendiri dengan berbagai macam ampunan, keberkahan serta kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya, makanya itu yang harus kita lakukan ya sebagai apa? Sebagai orang yang memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita sekarang betul-betul mempersiapkan diri dalam kondisi yang memang ya menurut kita sulit.
Orang lalai, orang gak ingat bahwasanya sebentar lagi dengan bulan Ramadan. Ternyata bukan hanya sekedar Nabi menjelaskan. Ibadah ya ibadah dalam keadaan sulit ya atau dalam keadaan kekacauan bukan hanya sekedar seperti hijrah kepada Nabi saja. Bahkan ada Imam Az-Zarkasi ya, beliau menjelaskan kepada kita semuanya, al-amalu kullama kasura wa syaqqa kana afdalu mimma laysa kadzalik. Ya, Imam Az-Zarkasi mengatakan al-amalu kullama kasura wa syaqqa. Semakin amalan itu banyak dan sulit kita lakukan, kana afdalu mimma laysa kadzalik, maka amalan tersebut adalah amalan yang lebih afdol dan tidak ada yang menyainginya. Menyaingi apa? Keafdolannya. Kapan? Kalau kita fokus mempersiapkan diri ibadah dikala orang lalai. Kita memfokuskan mempersiapkan diri di mana dalam kondisi yang sangat sulit untuk mempersiapkannya. Makanya apa? Imam Zarkasi mengatakan al-amalu kullama kasura wa syaqqa. Ya, setiap amalan yang memang itu semakin banyak dan sulit dilakukan, karena afdalu mimma laisa kadzalik, amalan tersebut lebih afdol daripada amalan-amalan yang lainnya. Dan ciri orang-orang yang beriman yang ketika mereka itu mendengar akan datangnya bulan Ramadan, mereka itu bukan hanya sekedar omon-omon aja gitu, tetapi mereka betul-betul dengan sikapnya betul-betul mempersiapkan. Kenapa? Orang-orang yang beriman itu mempersiapkan dengan baik. Kenapa? Karena dasar yang pertama kalinya merasakan kegembiraan. Yang jadi pertanyaan, kita sekarang ini ketika Ramadan akan datang bahagia atau enggak? Nah, itu yang jadi pertanyaannya. Kalau kita betul-betul bahagia, itulah ciri keimanan seseorang. Tapi kalau kita biasa-biasa aja, menganggap seperti bulan pada yang lainnya, ada dua kemungkinan. Kalau enggak imannya lemah atau na'udzubillah min dzalik enggak punya iman. Kenapa? Karena orang yang beriman, ketika mereka bergembira akan datangnya bulan Ramadan, mereka akan persiapkan dengan baik. Sebagaimana kita akan kedatangan tamu agung, tamu istimewa ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Pertama jelas bahagia. Waduh, insya Allah dinten Sabtu teh KDM bade ka bumi. Wah, bahagia pasti kan? Bangga. Karena merasa orang tersebut besar atau agung, memiliki kedudukan. Jadi kalau orang yang beriman itu justru mereka merasakan kebahagiaan ketika mendengar akan datangnya bulan Ramadan. Nah, kegembiraan itulah yang menjadikan, mendorong dia tahu alasan kenapa harus mempersiapkan dirinya. Kenapa? Karena iman yang mendorongnya. Sehingga apa? Ketika dia bahagia akan kedatangan tamu tersebut, maka betul-betul memaksimalkan persiapannya. Sebagaimana tadi contohkan, sebagaimana kita kalau akan kedatangan tamu agung, tamu terhormat menurut kita, kita betul-betul mempersiapkannya dengan baik. Baik dari pakaian yang kita pakai, makanan yang akan dimakan, tempat yang akan diduduki, kita persiapkan dengan baik. Kenapa? Karena menganggap tamu tersebut memiliki kedudukan. Tapi kalau kita tidak melakukan itu ketika Ramadan datang, berarti kita menganggap bahwasanya Ramadan adalah seperti bulan-bulan yang lainnya. Menganggap Ramadan ini adalah bulan yang tidak memiliki keutamaan. Atau kita tahu keutamaan tapi kita yang gak punya iman. Atau kita tahu keutamaan tapi kita yang lemah iman. Sehingga apa? Ya kita cuek aja. Biasa-biasa aja kan begitu. Justru apa? Bahagianya bukan menyambut Ramadannya. Sebagian kita karena lamanya iman
Bahagianya kapan? Ketika Ramadan mau berakhir. Dan diakhiri dengan apa? Diakhiri dengan THR. Nah, baru atoh di situ. Ada seorang ulama namanya Abu Bakar Az-Zur'i radhiyallahu taala rahimahullahu taala anhu. Abu Bakar Az-Zur'i ini beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya apabila Allah Subhanahu wa taala atau apabila sebuah kewajiban itu sudah datang kepada kita dan kita tidak sanggup melakukannya, maka orang tersebut termasuk daripada merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Jadi jangan pernah dipikir seseorang menyia-nyiakan perintah Allah itu bukan hanya sekedar melakukan sesuatu hal yang diharamkan aja. Kita bisa termasuk orang yang merendahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika kewajiban itu datang dan kita tidak sanggup melakukannya. Kenapa? Para ulama menjelaskan karena kita tidak mempersiapkan diri. Sehingga apa? Sehingga kewajiban itu datang kita berat. Kita lemah untuk melakukannya. Dan kata Abu Bakar Az-Zur'i, ketika kewajiban itu datang dan kalian tidak mampu melakukannya karena tidak sanggup, ya, karena tidak sanggup, apa hukumannya? Beliau menjelaskan hukumannya adalah orang tersebut akan terhalang melakukan kebaikan. Coba bayangkan. Karena kita nggak mempersiapkan. Akhirnya apa? Bertemu dengan bulan Ramadan, ya puasa mah puasa. Cuman hanya lapar dan haus aja. Baca Quran enggak. Sholat sunnah malas. Bahkan apa? Sebagian kita ketika bertemu dengan bulan Ramadan, itu setelah sahur, tidur, bangun duhur, sholat, tidur lagi, bangun-bangun pas nyari buka, nyari tajil. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kalau kita tadi merujuk kepada perkataan Abu Bakar Az-Zur'i atau Az-Zur'i, berarti apa? Memang kita tidak pernah mempersiapkan sebelumnya. Sehingga apa? Ketika bulan itu datang, kita terhalang untuk melakukan kebaikan yang ada di dalamnya. Ketika kewajiban itu datang, maka kita terhalang mendapatkan keridhaan sehingga berpisah dengan bulan Ramadan, ya gitu-gitu aja. Meskipun dia puasa. Kenapa? Karena terhalang dari berbagai macam kebaikan. Kenapa? Karena dia tidak sanggup melakukan kebaikan. Kenapa? Karena tidak didahului dengan persiapan. Itulah pentingnya persiapan. Makanya Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala menjelaskan kepada kita bahwasanya Ramadan Allah jadikan sebagai bulannya perlombaan. Kenapa Hasan Al-Basri mengatakan demikian? Allah menjadikan bulan Ramadan itu sebagai bulan perlombaan. Di antara mereka ada yang menang dan berakhir dengan kebaikan, dan di antara mereka ada yang kalah berakhir dengan kebinasaan. Kalau Hasan Al-Basri mengatakan Ramadan ini seperti perlombaan, yang namanya perlombaan apapun kita nggak akan sanggup kalau tanpa persiapan. Terserah mau lomba lari, kayak mau lomba, kecuali panjat pinang kali ada latihannya nggak itu? Atau lomba apapun itu. Makanya apa? Yang harus kita sadari itu berarti apa? Nah sekarang, meskipun kurang lebih berapa hari lagi? Sekarang sudah 17 Syaban kan? Hari ini kan? Berarti tinggal berapa lagi? Kurang lebih 13 atau 12 hari lagi. Dan itu bukan waktu yang lama. Ini waktu yang singkat. Sedangkan kita ketika bulan Ramadan datang, la'allakum tattaqun, kita mengharapkan menjadi orang yang paling bertakwa. Nah ini sebagai bahan khususnya untuk saya pribadi. Kenapa kita bertemu berkali-kali dengan bulan Ramadan tapi kita merasa ketakwaan kita itu nggak ningkat? Kenapa kita sudah berkali-kali bertemu dengan bulan Ramadan, amalan kita gini-gini aja? Ya, kita keburukannya lebih banyak daripada kebaikannya.
Malasnya lebih banyak daripada rajin ibadah. Kenapa? Karena mungkin kita tidak memaksimalkan persiapan itu. Makanya Abu Bakar Zuri mengatakan orang tersebut dihukum terhalang dari melakukan kebaikan. Ya mungkin kita awal-awal kadang-kadang di awal Ramadan ya 1 atau sampai 3 atau 4 hari itu baca Quran tuh luar biasa, semangat banget itu. Setelah sholat 5 waktu, sekali setelah sholat 5 waktu aja itu 5 lembar, coba bayangkan. Sehari 5 kali sholat berarti 5 kali 5 berapa? 25 lembar, coba bayangkan sehari. Itu kapan? Biasanya di awal Ramadan. Ya kenapa kemudian terhalang? Ya tadi, kita betul-betul mempersiapkan enggak? Mempersiapkan di sini, betul di sini kita mempersiapkan mental kita. Supaya apa? Supaya kita siap. Tetapi di sisi lain kita pun harus mempersiapkan dengan berbagai amalan. Ya itulah kenapa kita alasannya, kenapa kita harus mempersiapkan itu. Selain yang tadi dijelaskan, bahwasanya alasan yang harus kita ketahui supaya kita tidak terhalang melakukan berbagai macam kebaikan dan ketaatan. Sedangkan apa? Sebagian ulama menjelaskan, kalau seandainya kita terhalang dengan kebaikan tersebut, padahal bulan Ramadan adalah diibaratkan sebagaimana rumah sakit. Kenapa diibaratkan rumah sakit? Ramadan datang, Allah akan memberikan obat, akan menyembuhkan orang yang memiliki penyakit kebakhilan. Allah akan obati itu. Dia menjadi orang yang ihsan, melakukan kebaikan. Kenapa Ramadan itu diibaratkan rumah sakit? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengobati orang-orang yang biasa hidup mewah atau berlebih-lebihan dengan hartanya. Dia akan merasakan haus dan lapar ketika bulan itu. Kenapa Ramadan itu disebutkan sebagai bulan rumah sakit? Kenapa? Karena Allah lah di bulan tersebut akan memberikan obat kepada orang miskin sehingga mereka mampu untuk makan sebagaimana kita makan. Apakah obat itu akan kita dapatkan kalau kita nggak mempersiapkan diri? Sedangkan kita terhalang dari kebaikan. Bagaimana mungkin obat itu bisa menyembuhkan penyakit yang ada pada diri kita kalau kita aja nggak mempersiapkan diri? Ya sama, untuk ke rumah sakit juga sama, kan ada persiapan dulu. Terserahlah, mau umum kayak mau BPJS semuanya ada persiapan. Administrasi dulu, konsul dulu dokternya yang mana, jadwalnya jam berapa, itu persiapan itu kemudian kita ditakdirkan bertemu dengan dokter yang kita tuju. Oh bapak ini penyakitnya ini, itu persiapan. Sama dengan bulan Ramadan ini. Kenapa kita itu harus mempersiapkan diri supaya tidak terhalang kebaikan dan kita mendapatkan obat dari berbagai macam penyakit yang ada pada diri kita masing-masing. Makanya wajar Syekh Sholih Sindi hafizahullahu ta'ala menjelaskan kepada kita semuanya bahwasanya ketika engkau berpuasa maka anggaplah bahwasanya itu adalah puasa terakhirmu. Kenapa? Karena kita belum tentu ketemu lagi. Kalaupun kita ketemu, apakah kita yakin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sedangkan tadi Nabi SAW menjelaskan, rogima anfu rajulin dakhala syahru Ramadan falam yughfar lahu. Sedangkan Nabi menjelaskan, celakalah orang-orang yang bertemu dengan bulan Ramadan tapi mereka tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Kenapa? Karena terhalang dari kebaikan. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Makanya wajar para ulama terdahulu mengatakan, kalau kita sekarang atau di Ramadan ini tidak mendapatkan ampunan, terus kita mau dapat dari mana lagi? Sedangkan bulan di situ yang penuh dengan ampunan aja kita nggak dapat. Terus kita mau nyari dari mana? Ya, makanya apa? Allah mengkondisikan, mengkhususkan dengan bulan Ramadan tersebut, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berbagai macam ampunan, kebaikan Allah SWT berikan. Terjadi kepada kita? Enggak terjadi kapan? Kalau kita tidak mempersiapkan diri. Ya, sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan kepada kita semuanya ya dalam salah satu firman-Nya, yaitu dalam surat Al-Hadid ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha ka ardis sama'i wal ard. Ini sama persis dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran kalau enggak salah ayat 130. Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan wasabiquna ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Intinya dua ayat tersebut. Di antara yang tadi dalam surat Al-Hadid ayat 21 Allah Subhanahu wa taala mengatakan sabiqu ila magfiratin mir rabbikum. Kalau bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, maka sabikun, kalian harus berlomba-lomba untuk mendapatkan ampunan itu sendiri. Dengan cara apa? Mempersiapkan dari sekarang. Mempersiapkan sejak dini untuk mendapatkan itu. Makanya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan ayat tersebut, bahwasannya keridhaan dan ampunan Allah Subhanahu wa taala itu akan didapatkan oleh seseorang dengan apa? Dengan salah satunya adalah ketika dia berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Salah satunya apa? Berlomba-lomba untuk mempersiapkan diri ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan itu sendiri. Kembali lagi, kita jangan ngaku salaf gitu. Para salaf terdahulu ketika mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan, mereka akan menangis dan bersedih. Coba bayangkan. Nah, kita sekarang di depan mata kita udah deket ini gitu loh. Ya kurang lebih mungkin 12 atau 13 hari lagi. Harusnya apa? Harusnya kita memiliki semangat itu kalau kita mengklaim diri kita betul-betul berada di atas manhaj salaf. Ya kita cuma ngomong doang. Tapi perilaku kita jauh dari mereka. Bahkan untuk hal yang sekarang di depan mata aja kita nggak mau melakukannya. Tapi cita-cita kita apa? Mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Cita-cita kita mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa? Proses yang satu aja berlomba-lomba melakukan kebaikan, mempersiapkan diri untuk bertemu dengan bulan Ramadan aja itu tidak pernah kita lakukan. Ya. Kita hanya fokus dengan sesuatu hal yang memang yang tidak kita lakukan. Makanya kadang orang-orang itu sering berpikir harapannya itu pengen mendapatkan nikmat yang jauh terus. Ramadan itu jelas kenikmatan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitab Al-Fawaid, ya, saya pernah lihat juga di sini ada kalau nggak salah kitab Fawaid. Ada ya? Cuman saya lupa halamannya. Dalam kitab Fawaid itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya nikmat itu ada 3. Kenikmatan itu ada 3. Yang pertama adalah nikmat yang kita lihat atau yang kita rasakan. Nikmat yang kita lihat, yang kita rasakan, ya contohnya misalkan kita punya HP. Banyak kan orang yang gak punya HP? Banyak. Ya, bahkan ada juga yang punya HP tapi belum Android, belum iOS, masih kalau bahasa orang Banjaran tuh coba cinit-nit gitu. Kita Masya Allah HP-nya luar biasa. Itu ya Android aja udah Android kelas mana? Kelas kakap gitu ya. Nah makanya kata Imam Ibnul Qayyim, kenikmatan itu ada 3. Yang pertama adalah kenikmatan yang dilihat atau yang disadari. Yang kedua adalah kenikmatan yang kita harapkan selama ini. Yang harapkan itu ya yang kita berdoa, ya Allah misalkan berikan A, B, C dan yang lainnya, itu nikmat yang kita harapkan. Yang ketiga yang paling penting adalah kenikmatan yang tidak disadari. Apa kenikmatan yang tidak disadari?
kita masih diberikan kesempatan untuk mempersiapkan diri, tapi kita nggak pernah nyadar. Kalau kita nggak sadar, makanya Imam Ibnul Qayyim ketika menjelaskan nikmat tadi 3, itu disarah tuh di bawahnya, atau ada penjelasan selanjutnya. Beliau mengatakan, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menyempurnakan kenikmatan seorang hamba, maka hamba tersebut akan dibuat sadar. Sadar apa? Sadar dengan nikmat yang Allah berikan. Kenapa dibuat sadar? Karena dengan sadar itu sendiri seseorang akan bersyukur, dan rasa syukur itulah yang menyebabkan kenikmatan seseorang diikat, bahkan ditambah dengan kenikmatan yang lainnya. Apakah sampai di situ? Ternyata enggak. Yang kedua apa? Kalau dia sadar, bersyukur, diikat nikmatnya, ditambahkan nikmatnya lain. Yang kedua apa? Kalau cara Allah ingin menyempurnakan nikmatnya. Yang kedua kata Imam Ibnul Qayyim, orang tersebut akan diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk melihat sesuatu hal yang bisa mendatangkan nikmat. Dan orang tersebut akan diberi nikmat atau diberikan taufik untuk apa? Untuk menghindarkan dari dirinya ini dari sesuatu hal yang menjauhkan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kita sadar ini adalah kenikmatan, kesempatan yang Allah berikan, maka Allah akan memberikan taufik bagaimana caranya untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Baik sebelum Ramadan ataupun nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Dan kalau kita sadar bahwa ini adalah kesempatan yang Allah berikan kepada kita, bagian daripada nikmat yang Allah berikan kepada kita, Allah akan memberikan taufik dari hal-hal yang bisa menjauhkan kita melakukan kebaikan, baik sebelum Ramadan ataupun ketika kita bertemu dengan bulan Ramadan. Itu kenapa alasannya kita harus mempersiapkan diri. Supaya apa? Supaya Allah menyempurnakan nikmat kepada kita. Diberikan kenikmatan sebelum Ramadan, dimudahkan ibadah, dan ketika bulan Ramadan lebih diberikan kemudahan itu sendiri oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu apa? Alasan kenapa kita harus mempersiapkan diri. Ya, kalau kita menganggap, saya pernah ya, kalau nggak salah 3 minggu apa 4 minggu yang lalu gitu, saya khutbah Jumat maksudnya. Ditanya tuh sama, kan biasanya sebagian masjid itu kalau jadi kampung lah di tempat kita itu, sebelum khutbah tuh biasanya ada pengumuman uang kenceleng berapa gitu ya, terus khotibnya siapa gitu. Nah, anak waktu itu ditanya, Ustadz, maaf temanya apa? Saya bilang temanya yang berkaitan dengan Ramadan. Ustadz nggak kelamaan? Saya kaget juga. Maksudnya apa? Nggak terlalu dini gitu loh. Puasanya sebulan lagi sekarang menjelang Ramadan. Dan itulah bukan karakter para salaf terdahulu. Kalau para salaf terdahulu bukan sebulan lagi, 6 bulan sebelumnya kan kita tahu. Yan'unallaha sittata ashhurin an yuballighahum syahrul Ramadan. Para salaf terdahulu 6 bulan sebelumnya, coba bayangkan, mereka betul-betul berdoa merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala an yuballighahum syahrul Ramadan, untuk ditemukan dengan bulan Ramadan. Itu baru para salaf 6 bulan yang lalu. Kita sebulan sebelum aja ditanya, Ustaz nggak kecepatan? Gimana? Kalau ada pertanyaan seperti itu muncul pada diri kita, jangankan 1 bulan, sekarang yang tinggal beberapa hari aja kita menganggap enteng. Bagaimana mungkin Allah menyempurnakan nikmatnya? Bagaimana mungkin Allah memberikan kemudahan? Bagaimana mungkin Allah SWT tidak menghalangi kebaikan kepada kita sehingga kita acuh dan cuek menganggap hal yang biasa? Kapan? Ketika kita mau bertemu dalam Ramadan. Makanya apa? Banyak-banyak berdoa, coba yang. Kadang kita lupa gitu. Kita sekarang itu lebih sering berdoa apa? Berkaitan ekonomi terus. Kita sering berdoa kadang-kadang berkaitan dengan jodoh terus, dengan rezeki terus gitu. Tapi kita lupa untuk berdoa meminta kemudahan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
Ya, jelas Nabi dan Rasul ibadahnya nggak ada yang bisa membandingi dengan ibadah beliau. Tapi beliau pun senantiasa memohon kepada Allah di tasyahud terakhir sebelum salam, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Coba ini sekelas Nabi yang ibadahnya tidak bisa dibandingkan dengan kita, beliau pun memohon kepada Allah di tasyahud akhir sebelum salam apa? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berikanlah kemudahan pertolongan untuk apa? Untuk senantiasa zikir, ingat beribadah kepada Allah. Harusnya kita, nasib kita aja nggak jelas apakah surga atau neraka, kita nggak tahu. Kita lebih banyak lalainya daripada ibadahnya, tapi kita nggak pernah coba, sering lupa untuk meminta berdoa kemudahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa apa? Melewati Ramadan tersebut dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena kalaupun saatnya kita bertemu dengan bulan Ramadan tadi karena tidak ada persiapan, kita pun belum tentu bisa melewatinya dengan baik. Begitu juga kalau kita bertemu dengan bulan Ramadan, belum tentu amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apa? Itulah pentingnya mempersiapkan diri ketika kewajiban itu datang. Jangan sampai kewajiban itu datang, kita mengatakan tidak mampu. Lah Allah sudah menjelaskan jauh-jauh hari. Sehingga apa? Terhalang dari keridhaan dan terhalang dari berbagai macam kebaikan yang Allah perintahkan baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis Nabi SAW. Ya, bukan hanya sekedar berdoa aja supaya kita tidak terhalang itu. Yang biasa dilakukan para salafus saleh itu adalah memperbanyak bertobat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ramadan itu akan datang kepada diri kita masing-masing. Sekarang tinggal tanya aja, mau masuk Ramadan ataupun tidak Ramadan, berapa kali kita bertobat sama Allah? Apa jangan-jangan kita juga jarang bertobat juga? Sehingga wajar hidup kita selalu sulit. Wajar urusan kita selalu rumit. Wajar masalah kita nggak pernah tuntas. Kita nggak pernah tobat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau berdoa langsung aja, ya Allah mudahkan urusan saya, mudahkan bla 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 dan yang lain. Tapi kita nggak pernah ingat dengan dosa kita. Makanya apa? Salah satu hal yang bisa menjadikan seseorang itu tidak terhalang dari melakukan kebaikan yang harus kenapa kita harus mempersiapkan, selain tadi persiapan berdoa, juga kita banyak tobat kepada Allah. Ada sebuah kalimat yang dijelaskan Al-Hafidz Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, menjelaskan kepada kita semuanya. Beliau menjelaskan apa? Semakin berat tumpukan dosa dalam punggungmu, maka semakin berat hati ini menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika semakin berat hati ini menuju Allah, maka seseorang akan semakin berat untuk menggunakan anggota tubuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti apa? Kalau kita selama ini berat melakukan kebaikan, berat melakukan persiapan, karena hati kita berat menuju Allah. Kenapa? Karena dosa dan kemaksiatan yang selama ini kita lakukan. Sehingga apa? Itulah yang menghalanginya. Makanya Nabi SAW menjelaskan apa? Innal abda la yuhramu rizqu bidzambin yusibuhu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, kata Nabi SAW, innal abda, sesungguhnya seorang hamba itu la yuhramu rizqu bidzambin yusibuhu. Seorang hamba itu akan terhalang rezekinya, bukan terhalang lagi, diharamkan. Coba bayangkan, diharamkan dari rezekinya. Kenapa? Bidzambin yusibuhu, karena disebabkan dosa dan kemaksiatan yang dia lakukan. Jadi mau nanti Ramadan ataupun sekarang sebelum Ramadan, kita sulit untuk mempersiapkan diri karena memang dosa dan kemaksiatan itu kita banyak.
Kembali lagi kalau tadi doa itu diantaranya Nabi, sekarang taubat pun apa yang dilakukan Nabi SAW. Allah mengatakan apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Kata Allah mengatakan alam nashrah laka sadrak. Bukankah aku telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan bebanmu alias dosa dan kesalahanmu dilapangkan sama Allah. Kalau Nabi saja sekelas Rasulullah SAW, kalaupun saja Nabi melakukan kesalahan itu hanya sedikit saja dibandingkan dengan kita, tapi Allah atau Nabi membutuhkan dilapangkan dadanya. Coba bayangkan dari dosa itu. Padahal Nabi yang akan membukakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Yang dosanya siang malam kita lakukan, sadar ataupun tidak sadari, baik sebelum atau bangun tidur dosa terus kita lakukan, tapi kita nggak pernah lupa, bahkan nggak pernah menginginkan diri ini bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga apa? Susah kita untuk beribadah kepada Allah. Niatnya mau tahajud, tapi sebelum tidur scroll dulu sesuatu hal yang diharamkan. Ya susah lah bangun sholat subuh ini. Sholat subuh susah, apalagi tahajud, apalagi sholat malam. Kenapa? Karena diawali atau diakhiri dengan dosa dan kemaksiatan. Ya makanya kalau kita nanti subuh susah bangun, maksudnya bangun tapi misalkan susah untuk beribadah, susah untuk sholat. Coba bayangkan kita tadi sebelum tidur ngapain dulu, udah gitu aja. Atau tadi siang ngapain dulu, coba bayangkan. Jangan-jangan apa? Memang kita melakukan sesuatu yang diharamkan. Ini bukti kalau seandainya nanti ketika bertemu dengan bulan Ramadan kita terhalang, ternyata apa? Bukan karena dia tidak mempersiapkan diri saja, bukan hanya sekedar dia tidak berdoa saja, tapi dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya para ulama menjelaskan, tadi dijelaskan ya, diantaranya Imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, ya kalau kita betul-betul mengharapkan maghfirah, ampunan, dan bertemu dengan bulan Ramadan, kita betul-betul menjadi manusia yang bertakwa, yaitu adalah benar-benar mempersiapkan dirinya. Supaya apa? Supaya tidak terhalang dari berbagai macam kebaikan. Coba Ramadan kan peluangnya banyak. Ngasih buka orang gitu kan. Ya enggak mesti harus banyak juga, kan sesuai dengan kemampuan kita. Ada orang jalan kasih 2-3 bungkus, apa gitu bukan kebaikan. Kita duit punya, coba bayangkan. Mau ngasih juga bisa, tapi kenapa hati ini enggak tergerak? Ya, ada orang buka di sini kita mampu untuk membantunya. Tapi kenapa hati ini nggak tergerak? Bukan karena kita nggak punya duit, bukan karena kita nggak mampu, tapi Allah lah yang menghalangi dari melakukan kebaikan. Itu kenapa? Karena nggak pernah mempersiapkan diri. Makanya para salaf terdahulu ketika masuk bulan Ramadan, mereka kembali lagi membuka mushafnya, fokus lagi membaca Al-Quran. Mereka fokus lagi bersedekah. Bahkan mereka membayar zakat yang memang harus ditunaikan. Kalau memang itu harus ditunaikan sebelum apa? Sebelum Ramadan. Kenapa? Karena mereka sadar hal seperti itulah yang bisa atau cara Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk melakukan berbagai ketaatan di bulan tersebut. Jadi apa? Harus sadar, kata Imam Ibnu Qayyim tadi. Kalau kita nggak sadar bentar lagi Ramadan, kalau kita nggak sadar kita diberikan kenikmatan, maka Allah tidak akan memberikan taufik bagi kita bagaimana caranya untuk mendatangkan kebaikan, dan tidak akan memberikan taufik bagaimana menghindarkan diri dari sesuatu hal yang bisa menjauhkan kita dari kebaikan yang Allah ridhoi. Jelas sampai sini? Jelas ya? Insyaallah ya, insyaallah jelas apa? Insyaallah jelas ya? Mudah-mudahan jelas. Ya memang kalau kajian jelas tuh ya sejam itu nggak kerasa kan? Yang dengerin nggak kerasa. Saya mah ya kerasa aja ngomong mah. Ya. Ya mudah-mudahan itu bukan hanya sekedar jelas, ya bisa
bisa difahami. Saya belum menjelaskan kayaknya kalau di sini. Makanya nggak tahu, saya sering menjelaskan pokoknya mulai sekarang. Ini mah saya pribadi ya, boleh sepakat ataupun tidak, bersetuju atau tidak, ini mah hanya pendapat sebagian ulama atau pendapat guru kami. Jadi kalau sudah menyampaikan sesuatu jangan nanya faham, jangan. Kenapa? Karena kalau nanya faham itu biasanya jawabannya mengandung kedustaan. Faham? Faham. Cing kumaha? Anya pokoknya apa faham? Ya, makanya guru kami itu menjelaskan apa? Tanya aja jelas, jelas. Dah pasti jelas. Udah dijelaskan semua. Urusan paham gak paham, wallahu alam bisawab. Yang penting tidak bohong. Kalau jelas, insya Allah jelas. Orang pakai speaker kok. Ya, speakernya juga eces begini. Ya, mudah-mudahan intinya. Kenapa harus dipersiapkan itu? Kenapa tadi alasannya? Kenapa kita harus mempersiapkan diri? Alasannya apa? Supaya tidak terhalang ya dari melakukan berbagai macam kebaikan. Makanya saking terhalang itu kan kita mungkin selama ini menganggapnya sepele gitu. Puasa, Ramadan, sholat sunnah, tapi kita nggak pernah bisa itikaf misalkan. Kita kan biasanya menganggapnya sepele gitu. Saya mah memang untuk itikaf gitu misalkan. Kalau kita betul-betul nanya, betul-betul berakal, memiliki keimanan kepada Allah, harusnya jadi tanda tanya kenapa kita nggak bisa itikaf. Tapi kan kita biasa aja, emang males ya. Ucapan kayak gitu, padahal kita mungkin memaksakan bisa kan? Kan itikaf bisa malam, paginya pulang kan bisa kan? Lah orang kadang kita nggak itikaf aja kita sering begadang kok. Bahkan begadangnya parat sampai ke subuh, coba bayangkan. Itikaf kita kan ada tidurnya. Baca Quran tidur dulu kan begitu. Nah itu kenapa bisa terhalang seperti itu, bukan hal sepele. Padahal kita mampu untuk itikaf, tapi kenapa kita nggak mampu melakukannya? Bisa jadi memang terhalang dari kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak mempersiapkan diri. Coba latihan sekarang bangun sholat malam. Ya, jadi sholat malam itu pas ayah butuh nahungkul gitu. Ya, kadang kita itu sholat malam pas ayah butuh nahungkul, pas ayah masalah. Sholat malamnya rajin. Sudah sholat malam, sholat duha deh. Wah luar biasa. Kapan? Pas banyak masalah. Pas nggak ada masalah mah biasa deh we. Jangankan sholat tahajud, sholat wajib lagi kadang-kadang kita telat. Itulah karakter manusia. Ya, karakter manusia itu apa? Ingatna pas susah hungkul kan begitu. Benar nggak? Tabiat manusia kan gitu. Jangankan sama Allah, sama teman sendiri aja gitu. Ari keur beunghar poho kan begitu. Ai keur sangsara, KPRTG ngawe-anya berarti tuh tinggal. Iya. Itulah karakter daripada manusia. Intinya dari pembahasan tadi, kita kenapa harus mempersiapkan diri supaya tidak terhalang dari melakukan kebaikan, sehingga tidak berpisah dengan bulan Ramadan menjadi orang yang celaka. Sedih kita itu kalau berpisah dengan bulan Ramadan tapi celaka gitu loh. Kenapa? Karena tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Karena terhalang dari melakukan kebaikan, karena kita tidak pernah mempersiapkan diri kita masing-masing untuk menyambut bulan tersebut. Enggak penting ya. Ustaz saya belum persiapan. Belum persiapan. Teu puasa. Belum persiapan Ustaz. Belum adus. Enggak ada dalilnya harus adus. Atau kenapa enggak puasa? Belum disampo. Enggak ada dalilnya belum disampo. Justru persiapan itu apa? Dengan berbagai macam amalan. Ya. Nggak perlu harus disampo juga. Ya kalau memang pas kebetulan waktu disampo ya disampo gitu. Tapi bukan berarti itu sebagai persiapan untuk Ramadan. Percuma dianggir ayo tarawehan tara gitu ya. Puasa ya cuman gitu aja. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang disampaikan hari ini, khususnya bagi anak pribadi dan umumnya bagi jamaah sekalian. Sebelum ditutup ada yang mau ditanyakan dulu? Oh iya gimana? Boleh apa? Oh pertanyaannya 2. Boleh 20.000.
Kalau ada kesalahan apa? Pakai mic tuh. Kalau ada kesalahan apa? Kalau ada kesalahan dalam bertanya. Jadi Ustadz Oh belum pertanyaannya? Oh gitu. Oh ya siap. Ya gimana? kenapa Ustadz kalau di macam-macam negara teh berbeda buka puasanya teh jamnya berbeda waktunya? Masya Allah, anak kecil pertanyaannya luar biasa ini. Aduh Pak RT, gimana ini Pak RT? Satu lagi apa? Satu lagi, kalau misalnya kita kan puasa, nah pas lagi puasa teh malah tidur, terus bangun tidur lagi. Bangun tidur lagi gitu. Ya, terus pas bangun-bangun udah itu. Bangun-bangun udah sahur lagi. Bangun-bangun udah mau maghrib, itu dosa gak kalau santai-santai itu? Masya Allah, ya. Usia berapa tahun sekarang? Usia 10 tahun. Masya Allah. PRT, ayo PRT. Pertanyaan yang pertama, kenapa beda-beda? Karena yang jadi patokan itu adalah hilalnya. Dan hilal untuk Ramadan itu atau menentukan nanti Ramadan itu, ya, itu setiap negara itu berbeda-beda. Kadang Saudi itu lebih dulu daripada kita. Ya, kenapa? Karena hilalnya itu nanti munculnya dari arah Saudi itu bagian mana tuh? Barat ya. Beda dengan awal tahun dan yang lainnya itu dari timur. Makanya nah Saudi bisa lebih dulu. Padahal kan matahari dari kita dulu gitu. Ya karena itu bukan menentuan tahun. Kalau menentuan tahun baru dari arah timur. Jadi tergantung dengan hilalnya ya. Jadi berbeda-beda. Jadi terus gimana kalau kita berbeda-beda? Kita ikut Saudi Arabia apa ikut Palestina atau ikut mana? Kita ikut pemerintah. Ya, kita ikut pemerintah. Ya, pemerintah nanti yang menentukan itu pendapat yang lebih aman atau yang pendapat yang sahih, itu ikut pemerintah aja. Ya, karena semuanya ditentukan dengan hilal, bukan dengan tanggal. Ya, jelas ya? Yang kedua, terus kalau kita puasa tidur terus tah kumaha ya jawabanana? Pereme terus aya nu alasan usah ada sama tidur ge kan puasa teh ibadah. Ibadah tuh indaman, kalau kata orang Arab ibadah indaman. Ibadah bagi siapa? Artinya apa? Sebagian ulama itu mengatakan ibadah atau tidur itu bisa jadi ibadah ketika di bulan Ramadan. Kapan? Ketika menghindarkan dari sesuatu hal yang bisa membatalkan puasa. Atau bisa menimbulkan sesuatu yang melakukan sesuatu yang haram, ya udah tidur aja. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya tiberes sahur sampai zuhur, ya paling sejam 2 jam habis zuhur ngoprek ape heula perkembangan kumaha. Tidur lagi sampai asar bangun, itu mah bukan ibadah tapi kesia-siaan namanya. Ya. Bahkan tidur itu bukan hanya Ramadan aja. Tidur di luar Ramadan juga, itu bisa jadi ibadah juga. Kalau kita meniatkan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kan begitu. Saya misalkan karena ada waktu mau tidur siang. Boleh enggak? Terserah tidur siangnya setelah zuhur atau sebelum zuhur. Boleh enggak? Diniatkan ibadah. Emang sunnahnya seperti itu. Namanya tidur apa itu? Kailula. Ya kan? Bisa jadi ibadah enggak itu? Padahal cuma merem hukum jadi ibadah, coba bayangkan. Ya sama dengan tadi. Makanya apa? Dalam kehidupan kita itu, ini terlepas tidur ataupun apapun itu, saya sampai sekarang masih ingat dengan apa yang disampaikan Imam Ahmad bin Hambal kepada anaknya. Kalimat sedikit tapi memiliki makna yang begitu indah. Beliau menjelaskan Imam Ahmad kepada anaknya, ya bunayya in wil khair fa innaka tazalu bi khair idza nawaital khair. Kata Imam Ahmad mengatakan kepadanya, ya bunayya wahai anakku, in wil khair, engkau itu harus senantiasa memiliki niat untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Fa innaka tazalu bi khairin. Bahwasanya engkau itu akan selalu ada dalam kebaikan.
Kapan? Idza nawaital khair, kalau kamu senantiasa berniat melakukan kebaikan sama. Ketika kita tidur, ketika melakukan apapun, coba niat untuk melakukan kebaikan. Apalagi kita mau Ramadan. Kita sudah niat, sudah mempersiapkan diri, kemudian apa? Memiliki tekad yang sangat kuat ingin melakukan berbagai macam ketatan. Ternyata apa? Qadarullah sakit. Atau qadarullah ada sesuatu hal yang kita tidak bisa melakukan kebaikan. Akhirnya apa? Kita ada dalam kebaikan itu sendiri. Kapan? Kalau kita sudah niatkan begitu. Sama dengan tidur tadi. Niatnya apa dulu gitu. Lamun niat yang gerak maghrib ya beda lagi urusannya. Justru apa? Yang harus kita lakukan itu apa? Sedikit tidurnya, tapi banyak ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus kita tanamkan kepada diri kita masing-masing. Makanya kenapa kita harus mempersiapkan tadi dengan berbagai persiapan berdoa, dimudahkan, bahkan dikuatkan keimanan kita. Ada perkataan para salaf. Orang salaf itu terkadang mereka itu amalannya sedikit tapi dilipat gandakan karena keimanannya, karena keyakinan dan akidahnya. Berbeda dengan ahlu bid'ah. Mereka itu amalannya banyak tapi apa? Mereka hanya sedikit, pahalanya tidak dilipat gandakan. Kenapa? Karena akidahnya. Coba bayangkan. Coba niatkan kebaikan. Ya supaya apa? Supaya kita mendapatkan kebaikan. Kenapa saya mengatakan diniatkan kebaikan? Karena memang ada sebagian ulama itu berpandangan, kan kita kadang-kadang kalau melakukan contoh misalkan cari nafkah misalkan, ya niatkanlah ibadah. Itu kan begitu ya, niatkanlah ibadah supaya mendapatkan pahala. Sebagian ulama itu nggak setuju dengan istilah itu. Ya, justru sebagian ulama itu berpendapat ya sudah, ketika kita melakukan kebaikan niatkan untuk mendapatkan pahala, bukan diniatkan untuk ibadah. Kenapa? Karena kalau suatu amalan biasa disebutkan sebagai diniatkan ibadah, ibadah itu bab tauqifiyah. Ibadah itu tidak boleh dilakukan kecuali ada apa? Dalil. Jadi apa? Itu niatkan kita mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Jelas. Ada lagi enggak? Ustaz. Itu. Oh ya, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Gimana caranya supaya bisa merasakan manisnya iman gitu? Pertama, tapi ini bukan anaknya, Pak. Bisi kong kali kong pertanyaan enggak? Pertama, iman itu memang ada rasanya. Manis, tapi yang harus garis bawahi, manis di sini berbeda dengan manis yang kita kenal. Sebagian ulama mengatakan di antara lezat dan manisnya iman itu adalah seseorang merasakan nikmat ibadah. Saya contohin dulu ya, sebelum tadi tipsnya. Jadi seseorang itu dikatakan merasakan lezat dan manisnya iman, salah satunya adalah merasakan lezatnya ibadah. Meskipun dalam keadaan susah, meskipun dalam keadaan lelah, dia nikmat untuk melakukan ibadah. Contohnya apa? Contohnya Nabi SAW, hadis dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Nabi itu kalau sholat malam kan kakinya sampai sakit tuh. Secara fisik sakit, kaki, badan itu menyakitkan atau enggak? Jelas sakit, menyakitkan. Ya, sakit, terserahlah sakit kaki, paha, pinggul, itu kan menyakitkan. Tapi kenapa Nabi tetap melakukan sholat malam meskipun kakinya sakit? Karena di situ ada lezat dan manisnya iman, meskipun kakinya sakit tetap lezat melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kasih contoh dulu itu. Yang kedua, Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ketika beliau hijrah ke Habasyah, ke Ethiopia sana, beliau kan dipanggil sama Raja Najasyi. Sebetulnya agama ente itu apa? Sebetulnya yang dibawa Muhammad itu apa? Beliau menjelaskan, dulu kami di masa jahiliyah, kami beribadah kepada selain Allah, melakukan berbagai macam keburukan,
memutuskan tali silaturahmi, yang kuat memakan yang lemah, dan keburukan-keburukan yang lainnya. Sampai datang kepada kami Muhammad atau seorang utusan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW. Maka apa? Di situ kami diperintahkan untuk beribadah hanya kepada Allah. Kami diperintahkan untuk menyambung tali silaturahmi. Kami diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ja'far bin Abi Thalib ketika menjelaskan seperti itu, beliau merasakan bahagia. Coba bayangkan, padahal Ja'far bin Abi Thalib itu posisinya sedang hijrah jauh dari keluarganya, jauh dari kampung halamannya, bahkan terusir oleh orang-orang musyrikin. Bahkan di antara mereka ada yang didolimi, diintimidasi, bahkan dibunuh, tapi mereka bahagia. Kenapa? Dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit, mereka tetap bisa bahagia, bisa ibadah. Kenapa? Itu namanya lezat dan manisnya iman. Kenapa itu bisa dirasakan oleh Ja'far bin Abi Thalib? Kenapa? Lezatnya iman meskipun dalam keadaan hijrah, dalam keadaan sulit, manis dan lezat ibadah. Kenapa dirasakan? Karena beliau lebih mendahulukan Allah Subhanahu wa taala daripada dirinya sendiri. Jadi kuncinya, kalau kita itu ingin merasakan lezat dan iman, dahulukan Allah daripada diri sendiri, daripada istri, ataupun dari orang-orang yang lainnya. Makanya Nabi mengatakan apa? Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 hal yang apabila ada pada diri seseorang, seseorang itu akan merasakan lezat dan manisnya iman. Salah satunya apa? An yakunallahu wa rasul. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya apa? Ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Dia mendahulukan cintanya kepada Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Konsekuensinya apa? Mendahulukan perintah Allah dan Rasulnya daripada yang lainnya. Itulah yang akan mendatangkan manisnya iman. Bahkan Nabi mengatakan apa? Man qala raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Orang yang betul-betul mengaplikasikan dia ridho terhadap Allah dan Nabi Muhammad sebagai nabinya dan rasulnya, orang yang ridho dengan hal seperti itu akan merasakan lezat dan manisnya iman. Jelas ya? Jadi mendahulukan Allah dan Rasulnya. Ya, coba orang-orang Ansor dulu. Kan dijelaskan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Orang Ansor coba bayangkan, ketika Muhajirin datang, banyak di antara mereka nggak punya rumah, nggak ada saudara, nggak punya apa-apa. Orang Ansor langsung memberikan apa yang mereka punya, meskipun mereka membutuhkannya. Ya, rumah kasih, apapun kasih, padahal dia sendiri juga butuh. Tapi kenapa lezat nikmat? Kenapa? Karena lebih mendahulukan perintah Allah SWT Rasulnya untuk membantu orang-orang Muhajirin, meskipun hidupnya susah, kan begitu. Bagaimana dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, yang dulu sebelum menjadi orang muslim, maksudnya sebelum berislam, dia adalah orang yang kaya. Coba bayangkan. Saya sering mengistilahkan, saking kayanya, kata orang Jawa itu apa? Kuaya, Pak. Bukan kaya lagi, kuaya. Tanya orang Jawa. Ya, itu kuaya itu kaya yang levelnya tinggi lah gitu. Jika kalau dalam bahasa Arab itu kuaya itu taukid, penekanan. Ada yang pernah belajar bahasa Arab? Taukid, benar-benar kaya. Mus'ab bin Umair, coba bayangkan. Saking kayanya itu pakaiannya bagus-bagus. Bahkan saking kayanya dulu di zaman Nabi, beliau itu punya parfum yang orang lain gak punya. Dia lewat parfumnya masih wangi. Saking mahalnya, kan begitu sekarang ya. Ternyata pas setelah masuk Islam, diboykot sama orang tuanya, jadi gak punya apa-apa. Bahkan pernah ditahan di rumahnya. Sampai apa? Ketika hijrah bersama Nabi SAW itu jadi miskin. Bajunya tambalan. Sampai apa? Nabi kalau melihat Mus'ab bin Umair sering sedih meneteskan air mata. Kenapa? Karena tahu kehidupan Mus'ab bin Umair sebelum hijrah. Orang kaya. Tapi apakah Mus'ab bin Umair ketika itu mengeluh? Dia nikmat beribadah, nikmat berjihad bersama Nabi SAW. Padahal dalam keadaan sulit. Kenapa? Karena merasakan lezatnya iman. Kenapa? Karena lebih mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada keluarganya. Mendahulukan Allah dan Rasulnya daripada hartanya, daripada kedudukannya. Sehingga apa? Itu yang dirasakan meskipun dalam keadaan sulit, tapi merasakan lezat dan manisnya iman. Kuncinya apa?
dahulukan Allah dan Rasulnya daripada diri sendiri atau daripada orang-orang yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Begitu ya? Jelas ya. Ada lagi yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Rada curhat Ustaz ini mah. Oh gitu mah, enggak. Bagaimana Ustaz cara mengatur cara mengatur emosi Ustaz? Emosi di dalam diri ini supaya tidak menggebu-gebu ketika emosi muncul orang Sunda nama aral subha tah eta taukid itu huruf taukid. Saking marahnya. Wara ini Ustaz. Padahal mungkin sebagian besar kita teman-teman juga tahu dalil dari Rasulullah SAW, la taghdab walakal jannah katanya. Janganlah engkau marah maka bagimu surga. Anak nggak tahu nih hadisnya sahih atau enggak ya. Mudah-mudahan sahih Ustaz. Tapi terkadang di dalam diri ini selalu terbawa emosi Ustaz, ketika memang ada hal-hal yang membuat itu menjadi emosi Ustaz, dan itu susah terkontrol. Intinya ada sebab lah ya. Nah Ustaz, sehingga sampai sering terkali terfikir, kok saya udah ngaji tapi kok tidak bisa menahan emosi. Kok saya udah ngaji tapi kok seakan tidak membekas gitu. Apakah ini kadang-kadang sering terpikir apakah saya tidak bisa mencerminkan menjadi muslim yang baik gitu kan. Kok nggak ngaji masih keneh siga gitulah rasanya gitu. Apakah saya belum termasuk orang yang benar-benar memahami Islam, atau memang sifat manusiawi ini yang selalu berbuat salah Ustaz? Bagaimana Ustaz? Barakallahu fiik. Ya. Pertama ya, memang ya secara tabiat memang emosi itu ya tabiat manusia kan. Artinya sesuatu hal yang mungkin kalau hilang sih nggak mungkin, tetapi adalah mengarahkannya. Kenapa Nabi SAW ketika ditanya oleh salah satu sahabatnya, Ausi ini, berikan wasiat kepadaku, la taghdab, berikan lagi wasiat itu selama 3 kali diulang-ulang, jangan marah. Kenapa? Ya karena emosi itu awalnya adalah kebencian ya, dan akhirnya adalah penyesalan. Kenapa Nabi SAW melarangnya? Ini dijelaskan oleh para ulama supaya kita ingat, atau salah satu meredam tidak emosi itu ketika Nabi dikatakan wasiatkan tidak marah. Kenapa? Karena betapa banyak seseorang kufur, bahkan mengeluarkan kalimat-kalimat kekufuran, bahkan kemurkaan yang itu didasari dengan emosional. Ada orang gara-gara marah berujung dengan pembunuhan, kan begitu. Ada orang yang marah berujung dengan perceraian, ya. Ada orang yang marah berujung dengan berbagai kemaksiatan dan keburukan yang lainnya. Nah, makanya para ulama menjelaskan kalau kita tahu dampak dari marah itu sendiri apa, itu salah satu yang bisa meredam supaya kita bisa betul-betul menahan emosi itu sendiri. Ya, kadang-kadang ya kita itu marah betul-betul subhat karena kita lupa gitu dari dampak kemarahan itu sendiri. Sehingga apa? Sehingga banyak orang-orang yang terjerumus dengan kemarahan tersebut, alias apa? Lepas kontrol. Berarti apa? Yang pertama harus tahu dampaknya supaya kita bisa meredam amarah tersebut. Yang kedua, seorang mukmin yang sejati itu ketika memandang saudaranya, maka itu senantiasa berhusnudon. Ya, kenapa para ulama menjelaskan kepada kita sifat seorang mukmin itu harus senantiasa berhusnudon? Karena husnudon itulah salah satu dampaknya, bukan hanya ibadah aja. Karena husnudon itulah salah satu dampaknya bisa meredam kemarahan seseorang.
Orang kan kadang-kadang marah itu salah satunya, banyak sebab salah satunya. Di antaranya sudah ada sebab, tambah seudon muncul kan begitu. Akhirnya apa? Semakin nambah lagi. Ya makanya apa? Harus senantiasa berhusnudzon kepada siapapun. Baik kepada orang yang sering kita marahi, ataupun orang-orang yang memang kita sering marah kepadanya. Makanya sifat husnudzon itu adalah sangat penting. Berarti selain mengetahui dampak dari kemarin itu, coba sekarang kita tanya, kalau kita marah emosi terus bisa menyelesaikan masalah kita? Dengan emosi misalkan jadi lancar gitu rezekinya gitu, atau dengan emosi misalkan tiba-tiba emosi kita langsung jadi, gak bisa. Makanya Nabi SAW menjelaskan, selain tahu dampaknya, tahu juga keutamaannya. Nabi mengatakan apa? Man kadimal ghaidha wa huwa qadirun an yunfidahu. Barang siapa yang dia mampu menahan amarahnya padahal dia itu mampu melampiaskannya. Dia mampu melampiaskannya, bahkan mampu membalas, coba bayangkan. Tapi dia menahan amarahnya. Apa kata Nabi SAW? Nanti pada hari kiamat tersebut dia akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ala ru'usil khalaik. Dia akan menjadi orang yang viral di hadapan manusia seluruhnya kapan? Di akhirat kelak. Sebagai bentuk Allah bangga terhadap hamba yang menahan amarah itu. Dipanggil tuh, mana si fulan? Depan orang, coba bayangkan di akhirat kelak. Gimana nggak viral? Coba kita viral sekarang di medsos, nggak ada apa-apanya. Nanti di akhirat dipanggil coba ala ru'usil khalaik. Di hadapan manusia seluruhnya, coba bayangkan, mana si fulan yang senantiasa menahan amarahnya. Kemudian apa? Setelah itu apa? Hatta yukhayyirullah, maka orang tersebut akan diberikan pilihan sama Allah untuk apa? Untuk memilih bidadari. Coba bayangkan. Ya, jadi tahu dampak husnudzon dan tahu keutamaannya. Aduh, ternyata kalau kita menahan amarah itu ternyata apa? Dipanggil oleh Allah dengan kebanggaan. Kemudian apa? Dipersilakan suruh memilih bidadari yang dia inginkan. Coba bayangkan. Kan keutamanya banyak, itu salah satu aja. Kemudian kalau kita mau ingat-ingat dengan kemarahan itu sendiri, kan berarti pasangannya sabar kan? Ya. Orang ketika bersabar kemudian tidak menahan amarahnya, tidak menahan tidak menahan emosinya, maka orang tersebut atau Nabi SAW, saya lupa ya ini dari sahabat siapa, nanti saya inilah japri ya sahabatnya. Jadi ada orang yang ketika di akhirat kelak dia juga sama menghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika melihat orang-orang yang sabar, salah satunya yang tidak emosi tadi, yang sabar, ternyata kedudukannya tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan. Akhirnya apa? Orang tersebut meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta apa? Meminta izin untuk dikembalikan ke dunia, dan dia ingin berusaha bersabar meskipun dia harus menggunting kulitnya dengan gunting. Coba bayangkan. Supaya Pak Subrani enggak emosi. Kenapa? Karena dia tahu ternyata orang yang sabar menahan amarah itu di surganya tinggi. Coba bayangkan, saking tingginya derajat tersebut sampai orangnya udah, pokoknya Allah berikan kesempatan saya ke dunia. Akhirnya apa? Saya ingin belajar bersabar, ya, menahan emosi meskipun saya harus menggunting dengan gunting tubuh saya. Coba bayangkan, saking derajatnya tinggi. Kan begitu. Ya, tahu dampak husnudzon dan tahu keutamaannya. Itu harus kita ingat-ingat. Kan ilmu itu kenapa kita harus dimurojaah. Ini yang saya alami ya, maksudnya setiap orang berbeda. Ketika kita memurojaah ilmu yang kita pelajari, wallahi ini yang menjadikan kita semakin dekat dengan Allah. Wallahi ini yang bisa merubah kita menjadi lebih baik lagi. Oh ya ingat, kita kemarin belajar ini, oh ya ingat. Akhirnya apa? Ini yang bisa melatih diri kita ini. Ya kalau tadi berbicara misalkan, apakah misalkan kalau kita masih emosi seperti itu, hijrahnya belum benar atau ngajinya belum benar? Ngajinya belum benar,
Bisa jadi ngajinya mah benar, belajarnya benar, cuman dia nggak ikhlas, udah gitu aja. Ya, karena apa? Antum baca perkataan Syekh Utsaimin atau ulama-ulama yang lainnya. Ilmu yang bermanfaat yang kita pelajari selama ini menjadikan kita lebih baik. Lebih baik di sini kan banyak, menjadi tidak temperamen misalkan. Menjadi memiliki pribadi yang baik kapan? Seseorang ketika ilmunya berkah. Semakin bertambah ilmu yang di dalamnya ada keberkahan menjadikan kita lebih baik. Jadi kalau kita sudah ngaji banyak, ngaji ke sana kemari tapi nggak merubah perilaku diri kita masing-masing, ya ada dua kemungkinan. Kalau nggak ikhlas berarti yang ngajinya salah, kan begitu. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Madarijus Salikin, beliau menjelaskan orang dengan sholat, dengan ibadah itu, atau ketika seorang melakukan ibadah itu hatinya akan tenang. Ketenangan ini kan berbagai macam ketenangan kan, tenang menjalani hidup, tenang tidak emosi dan yang seterusnya. Ini Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Madarijus Salikin. Seseorang atau ibadah yang dilakukan seorang itu akan menenangkan. Tapi di garis bawahi kata Imam Ibnul Qayyim, kalau ibadah itu tidak menjadikan kita tenang, berarti ada yang salah dalam ibadah yang kita lakukan. Salahnya apa? Bisa jadi nggak ikhlas, atau bisa jadi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Atau mungkin kita kajiannya sudah sunnah, ya sudah sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Bisa jadi apa? Karena kita nggak ikhlas. Akhirnya apa? Tidak merubah kita menjadi lebih baik lagi. Begitu kurang lebihnya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa difahami. Mudah-mudahan jelas. Insyaallah. Jazakallah khair. Mudah-mudahan jelas. Ini nasihat untuk saya pribadi dan teman-teman semua. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyak. Yang lain? Ada yang lain nggak? Kalau nggak ada ya ana tutup. Nges oleng ya. Saroleh. Ya mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan selama di bulan Ramadan ya, menjalankan ketaatan. Kemudian juga kita ya dipertemukan dengan bulan Ramadan dan kita bisa menghiasinya dengan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang meskipun kajian baru lagi, nggak usah minta maaf-maafan karena menjelang Ramadan, enggak. Minta maaf dengan hal yang lain aja. Bukan karena ingin menjelang bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau tidak ada yang nanya, nggak ada ini? Oh ya gimana? Salam. Ada apa? Di gurun. Nggak ada hewan. Maksudnya ada hewan atau nggak ada? Oh gitu. Jadi puasa apa nggak usah gitu? Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah sesuai dengan kemampuan. Ya kalau kita mampu silakan, kalau enggak ya tidak perlu. Tapi sekarang kalau di gurun pasir banyak tempat makan juga. Ya jadi intinya berusaha semaksimal mungkin ya. Kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu melakukannya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jelas ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.